Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Riza Kadiza SH LLM. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Saya menjadi dosen di sini sejak tahun 2019. Nah, pada kali ini ataupun pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester khususnya mata kuliah hukum lingkungan. Mata kuliah hukum lingkungan ini merupakan mata kuliah yang diajarkan oleh dua dosen ataupun tim teaching, yang mana saya dan satunya adalah Dr. Iris Safrijal SH.MH. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan tahap demi tahap RPS hukum lingkungan tersebut. Mata kuliah ini memiliki kode yaitu MKK 866. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dan mata kuliah ini bisa diambil oleh para mahasiswa pada semester 7. Khususnya mata kuliah RPS ini adalah merupakan salah satu mata kuliah program studi sarjana S1 ilmu hukum. Kita lihat di bawah ini ada beberapa capaian pembelajaran program studi ataupun CPL. Yang pertama kali adalah bisa kita lihat di sini adalah S2, yaitu fungsinya adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memahami pengertian hukum lingkungan. S3 meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memahami sejarah hukum lingkungan. Setelah itu S5 meningkatkan mahasiswa untuk memahami hubungan antar hukum dengan lingkungan. Berikutnya, S6 meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memahami azas-azas hukum lingkungan. S7 meningkatkan mahasiswa untuk memahami kebijakan hukum lingkungan. Pada CPL berikutnya, yaitu P1, di mana capaiannya adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memahami permasalahan-permasalahan hukum lingkungan. P2 dan P3 yaitu menguasai pengetahuan dasar tentang bagaimana penyelesaian kasus hukum lingkungan, dan yang terakhir yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah itu, untuk capaian KU1, KU5, KK1, dan KK4, kita bisa memiliki tujuan yaitu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis. Pada KU5 yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir, dan yang terakhir KK4 adalah mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan. Setelah itu, kita akan melihat capaian pembelajaran mata kuliah ataupun disingkat dengan CPMK. Kalau di sini ada 4 capaian yang diharapkan dari mata kuliah hukum lingkungan ini. Yang pertama kali yaitu CPMK 1, yang mana capaian pembelajaran ini adalah diharapkan kepada para mahasiswa mampu menelaah pengertian dasar-dasar tentang hukum lingkungan. Berikutnya, mampu merasionalkan azas-azas yang ada dalam hukum lingkungan. Ini merupakan CPMK yang kedua. Yang ketiga, bisa kita lihat di sini, mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dari kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir, ataupun capaian mata kuliah yang keempat adalah mampu menjelaskan pembebanan pembuktian hukum lingkungan. Dalam proses penilaian, khususnya di dalam mata kuliah hukum lingkungan ini, kami menggunakan 7 penilaian, yang mana penilaian tertinggi yaitu adalah nilai huruf A.
yang mana mahasiswa bisa mendapatkan nilai ini ketika nilai rata-ratanya mencapai angka 87 sampai 100. Yang kedua adalah nilai huruf AB, yang mana pencapaian ini bisa didapatkan apabila mahasiswa mendapatkan nilai 78 sampai 87. Nah, nomor 3 yaitu nilai huruf B. Nilai huruf B ini mahasiswa harus mendapatkan nilai mulai dari 69 sampai 78. Nah, yang keempat, nilai huruf BC, yang mana mahasiswa harus mendapatkan nilai 60 sampai 69. Untuk yang kelima, nilai huruf C, mahasiswa harus mendapatkan nilai 51 atau lebih dari atau sama dengan 60. Dan yang keenam dan yang ketujuh, nilai D dan E, yang mana nilai D harus didapatkan 41 sampai 51 dan nilai E mahasiswa mendapatkan nilai kurang dari 41. Untuk proses penilaian dalam mata kuliah hukum lingkungan ini, ada 4 kriteria yang kita pertimbangkan ataupun yang kita nilai. Yang pertama kali adalah terkait dengan sikap. Yang kedua adanya tugas, yang ketiga adanya UTS, dan yang keempat adanya UAS. Jadi total adalah 100%. Dalam proses perkuliahan, kita selalu menggunakan sistem tanya jawab. Sebelum proses kelas dimulai ataupun sebelum masuk kepada topik yang baru, saya selalu menanyakan kepada mahasiswa-mahasiswa ataupun melakukan flashback kepada mahasiswa-mahasiswa untuk menanyakan sejauh apa pemahaman mereka kepada materi-materi yang telah dibahas sebelum-sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan mereka gambaran ataupun untuk melakukan mereka berpikir ulang apa yang telah mereka dapatkan, sehingga hal ini membantu mereka untuk mengingat dan untuk membuat mereka lebih terbuka wawasannya, sehingga mereka tidak lupa dengan apa pelajaran-pelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah proses belajar mengajar selesai, maka saya akan selalu memulainya ataupun saya selalu mengakhirinya dengan bertanya kepada mahasiswa-mahasiswa apakah ada pertanyaan-pertanyaan ataupun adanya masukan-masukan, yang mana masukan-masukan ini memberikan wawasan baru kepada saya dan juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Oke, langsung saja kita mulai kelas mata kuliah hukum lingkungan terkait dengan topik gugatan class action. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali melalui pertemuan melalui video Zoom kali ini. Jadi alhamdulillah kita akan melanjutkan perkuliahan kita khususnya dalam mata kuliah hukum lingkungan. Pada sebelumnya kita telah membahas beberapa topik-topik terkait dengan hukum lingkungan. Dan pada hari ini kita akan membahas terkait dengan gugatan class action. Pada sebelumnya saya telah memberikan bahan terkait dengan ancaman hukuman pidana dan ancaman hukuman perdata. Kalau menurut coba saya tanyakan kepada salah seorang di sini, Fajri, Rahmat Fajri, kira-kira apa itu hukum
pidana. Hukum pidana hukum yang mengikat. Dia tuh dia dapat memberikan sanksi apabila kita dapat melanggarnya. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan hukum pidana, khususnya di dalam hukum lingkungan itu adalah hukuman apabila seseorang melakukan kesalahan ataupun sebuah kejahatan yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia dapat dikenakan hukuman. Nah, begitu juga dengan hukum perdata. Kalau perdata ini dia adalah hukum antara individu dengan individu ataupun dengan badan hukum, yang mana biasanya hukum yang dijatuhkan ketika kita membahas terkait dengan hukum perdata ini adalah seperti ganti rugi. Setelah itu konversi ataupun perbaikan. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan salah satu topik terkait dengan gugatan class action. Nah, jadi kalau kita selama ini mendengar kata-kata gugatan ataupun proses pengganti rugian ataupun proses ganti rugi yang diminta oleh si penggugat kepada tergugat. Nah, itu yang disebut dengan gugatan. Nah, tapi ketika kita mendengar ada class action-nya di sini, berarti dia menunjukkan gugatan yang diajukan secara bersama-sama. Nah, biasanya gugatan itu diajukan oleh individu yang mendapatkan kerugian. Nah, contohnya seperti saya memiliki sebidang tanah. Nah, tanah saya diserobot oleh tetangga saya, di mana tanah saya diambil sebanyak 5 meter. Nah, karena hal ini, maka saya mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk meminta majelis hakim ataupun pengadilan negeri untuk memutuskan bahwa tanah yang diambil oleh tetangga saya itu merupakan tanah saya. Nah, itu kalau kita berbicara terkait dengan gugatan. Nah, tapi ketika kita berbicara terkait dengan gugatan class action, maka gugatan class action ini adalah gugatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang yang merasa dirugikan akibat sebuah aktivitas. Nah, kalau konteksnya kita kali ini, karena kita berbicara terkait dengan hukum lingkungan, maka fokus kita adalah terkait dengan kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Jadi contoh sederhananya, saya membuat sebuah contoh seperti ketika para kelompok warga tinggal di pesisir sungai, mereka menggunakan air sungai tersebut, mereka mendapatkan akibat yaitu penyakit kulit, muntaber, dan penyakit-penyakit lainnya yang diakibatkan oleh perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya, melakukan pembuangan limbah tanpa adanya proses mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan darinya sendiri dan atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran. Nah, jadi di sini dapat mengajukan gugatan class action secara bersama-sama. Setelah itu, gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompok. Nah, jadi di sini ketika kita ingin mengajukan gugatan class action ini, kita bisa mengajukannya ketika memiliki kesamaan peristiwa. Ini class action dalam aturan hukum Indonesia, hak gugat masyarakat.
Nah, jadi kalau saya contohkan tadi, bagaimana akibat dari sebuah perusahaan yang melakukan pembuangan limbah di sungai yang menyebabkan kerugian bagi banyak orang. Nah, jadi kalau kita melihat berdasarkan pasal 91 ini, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, jadi ketika kelompok tadi mengalami kerugian akibat dari perusahaan yang membuang limbah tadi, maka mereka dapat mengajukan gugatan secara kelompok. Nah, jadi tidak perlu diajukan secara perorangan. Nah, saya ingin mengajukan, nanti di sini ada Rahmat ingin mengajukan, dan teman-teman yang mengalami kerugian. Nah, tapi cukup gugatannya dibuat menjadi satu saja. Nah, jadi atas nama masyarakat semuanya, nanti ketika dilakukan proses pengadilannya, maka semua akan diwakili. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Nah, jadi gugatan ini dapat diajukan ketika memiliki kesamaan fakta. Contohnya tadi, kesamaan faktanya adalah warga desa yang tinggal di pesisir sungai tadi sakit dan mereka mengalami semuanya. Setelah itu dasar hukumnya sama. Setelah itu jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya sama. Setelah itu kalau kita melihat secara definisi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, di sini yang dimaksud dengan class action dalam penjelasan pasal 91 ayat 1 dan ayat 2 adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Nah, class action merupakan gugatan perwakilan kelompok. Nah, jadi di sini yang menjadi penekanannya adalah class action itu merupakan gugatan perwakilan kelompok. Karena adanya perusakan lingkungan hidup. Nah, kenapa ini diberikan? Karena biasanya kalau terkait dengan lingkungan itu, dia jumlah yang dirugikannya adalah sangat banyak. Contoh lagi seperti pertambangan. Nah, ketika ada sebuah pertambangan di sebuah daerah itu akan mengalami dampak yang sangat banyak. Nah, mulai seperti adanya tanah longsor, banjir, dan bencana-bencana lainnya. Apabila diajukan secara gugatan perorangan, itu pasti akan membutuhkan waktu yang sangat panjang dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Bayangkan saja ketika ada 100 orang ataupun 200 orang yang mengalami kerugian, harus mengajukan gugatan secara perorangan, padahal tuntutan yang ingin diajukan sama, tergugat yang diajukan juga sama. Oleh karena itu, dengan adanya gugatan class action ini akan sangat membantu dalam proses seperti adanya permasalahan-permasalahan tadi. Setelah itu, di dalam class action ini juga ada yang disebut dengan wakil kelompok ataupun disebut dengan kelas representatif. Nah, kelas representatif ini ataupun bisa kita katakan paling mudahnya adalah ketuanya ataupun kepala suku yang maksudnya kepala suku di sini adalah orang yang bisa dipercaya ya. Nah, jadi orang yang bisa dipercaya untuk menangani ataupun untuk menjalani kasus gugatan tersebut. Nah, kita lihat di sini, menurut Perma nomor 1 tahun 2002, pasal 1 huruf B adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Nah, jadi dia cukup ya 1 atau 2 orang ataupun beberapa orang yang mengerti terkait dengan hukum, prosesnya
dia mengetahui cukup mereka saja yang menjalankan kasus tersebut. Nah, setelah itu ada kelompok yang kedua disebut dengan anggota kelompok. Nah, menurut Perma nomor 1 tahun 2002 pasal 1 huruf C adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Nah, jadi cukup diwakili oleh 1 atau 2 orang saja atas kepentingan orang yang banyak ini. Setelah itu, adanya kerugian yang nyata diderita. Nah, menurut Perma nomor 1 tahun 2002 pasal 1 huruf C adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian. Nah, jadi gugatan class action ini bisa diajukan ketika memang benar-benar adanya kerugian. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan terkait dengan apa sebenarnya manfaat class action. Nah, tadi sudah saya sebutkan beberapa terkait dengan manfaatnya. Nah, tapi kita lihat di sini ada beberapa poin-poinnya. Nah, yang pertama kali, proses berperkara menjadi sangat ekonomis. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang mana kalau setiap orang ingin mengajukan gugatan, apalagi biasanya kalau di daerah-daerah itu antara lokasi pengadilan dengan tempat perkaranya itu jaraknya sangat jauh. Kalau setiap orang ingin mengajukan gugatan, itu pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak. Yang kedua, akses terhadap keadilan. Jadi dengan adanya gugatan class action ini, ada sebagian orang yang takut untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena dilakukan secara bersama-sama, mereka pasti lebih berani. Yang ketiga, merubah sikap pelaku pelanggaran dan mendorong bersikap hati-hati. Nah, jadi setiap orang ini akan ataupun perusahaan akan takut untuk melakukan hal-hal yang semena-mena dengan adanya class action ini. Kenapa? Karena ketika dia melakukan hal semena-mena nanti masyarakat bisa mengajukan secara bersama-sama dan ini akan bersifat lebih kuat. Yang keempat, mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan yang berbeda-beda. Nah, jadi ini merupakan kasus class action di Indonesia. Nah, yang mana kasus PT Raja Wali ini khususnya warga Desa Amis, Indramayu melakukan gugatan class action terhadap perusahaan atas penyalahgunaan lahan seluas 6.000 hektar. Jadi bisa kita bayangkan seluas 6.000 hektar itu luasnya sangat banyak. Membuat warga kehilangan mata pencaharian. Persyaratan mengenai. Jadi kalau kita kaitkan tadi dengan gugatan class action ini, jadi ketika luas lahan yang tadinya 6.000 itu digunakan oleh masyarakat, yang mana digunakan untuk pertanian, digunakan untuk hal yang lainnya, nah pasti ini akan berdampak kepada para masyarakat tidak memiliki lahan pencaharian lagi. Nah, setelah itu juga seperti di beberapa film ada kasus yang mana sebuah desa ini mengalami kerugian akibat ada sebuah perusahaan yang menyimpan tambangnya itu di bawah tanah. Nah, ternyata penyimpanan yang ada di bawah tanah tersebut mengalami kebocoran. Nah, yang persyaratan mengenai gugatan perwakilan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Perma Nomor 1 Tahun 2002. Nah, yang pertama kali di sini harus ada numerosity, yaitu gugatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak. Nah, jadi bisa diajukan gugatan class action ini kalau menyangkut kepentingan orang banyak. Yang kedua, commonality, yaitu adanya kesamaan fakta. Nah, ini sama seperti yang ditentukan tadi di dalam Perma 2002. Setelah itu ada epicality, yaitu adanya kesamaan jenis tuntutan antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok.
Dan yang terakhir adanya adequacy of representation, yaitu perwakilan kelompok merupakan perwakilan kelompok yang layak. Kita lihat di sini lagi, di dalam dasar hukum pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan. Nah, jadi orang-orang yang dapat mengajukan gugatan class action ini, yang pertama kali dia adalah organisasi lingkungan hidup. Nah, contohnya seperti adanya Greenpeace. Setelah itu ada Lowser. Nah, ini beberapa organisasi-organisasi lingkungan hidup. Nah, setelah itu, organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi. Nah, jadi ketika mereka memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama kali adalah berbentuk badan hukum. Nah, jadi ketika dia bukan badan hukum, maka dia tidak bisa mengajukan gugatan class action. Nah, jadi dia harus didaftarkan dulu di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah itu, di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, jadi ketika dia class action tersebut, nah, kenapa? Karena di dalam ADART-nya sudah pasti tidak memiliki poin-poin terkait dengan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Nah, setelah itu, poin yang paling penting juga yang terakhir adalah telah melaksanakan kegiatan nyatanya sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun. Nah, jadi sekurang-kurangnya perusahaan tadi, bukan perusahaan tapi organisasi tadi sudah menjalankan aktivitas organisasinya tadi kurang lebih selama 2 tahun. Nah, jadi apabila hal-hal tadi tidak terpenuhi, maka organisasi tersebut sudah pasti tidak bisa mengajukan gugatan class action. Setelah itu juga yang terakhir yang dapat melakukan gugatan class action adalah hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, hal ini diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pokok-pokok perlindungan lingkungan hidup yang diatur di dalam pasal 90. Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran. Nah, jadi di dalam hal gugatan class action ini juga pemerintah dan pemerintah daerah tersebut bisa mengajukan gugatan class action tersebut. Nah, hal ini pasti atas adanya permintaan dari masyarakat tadi. Nah, pemerintah daerah ya contohnya seperti Banda Aceh, mewakili warga sekitar pesisir sungai yang mengalami kerugian akibat sebuah perusahaan tadi, sehingga mengajukan gugatan class action tersebut ke pengadilan. Nah, oke, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan gugatan class action ini? Baik, apa ada pertanyaan? Ataupun ada hal-hal yang ingin disampaikan? Oke, kalau tidak ada, maka saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.